semuanya, perkenalkan nama saya Dika Revayona Brahmana. Pada saat pertemuan kali ini saya akan membahas tentang, atau lebih jelasnya mereview RAM, jenis-jenis daripada RAM tersebut, kecepatan daripada RAM, dan detail daripada RAM tersebut. Nah, pada saat pertemuan kali ini ataupun video kali ini kita akan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Revayona Brahmana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mereview RAM, jenis-jenis RAM dan fungsinya. Nah, sebelum kita jauh memasuki pada jenis-jenis RAM dan fungsinya, kita harus mengetahui apa itu RAM. RAM ialah Random Access Memory, yaitu media penyimpanan sementara pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi saat sistem beroperasi. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, maka semakin cepat kinerja komputer. Nah, yang kedua, kita akan masuk langsung kepada jenis-jenis RAM. Berikut 7 jenis RAM beserta kecepatan, fungsi, ukuran, dan kisaran harganya. Nah, yang pertama itu ialah SRAM. SRAM atau statistik RAM. Fungsinya itu digunakan untuk change memori CPU karena kecepatannya tinggi. Kecepatannya hingga 45 ns. Sangat cepat ya. Nah, ukurannya juga 1 MB sampai 512 MB. Harganya itu sangat mahal untuk SRAM ini. Makanya untuk SRAM ini jarang dijual terpisah. Nah, untuk kebutuhannya digunakan di prosesor, bukan di RAM utama. Nah, setelah itu kita masuk kepada DRAM atau dynamic RAM. Fungsi utamanya itu RAM utama komputer. RAM utama komputer generasi lama, kecepatannya itu 100 sampai 166 MHz. Ukurannya 1 sampai 32 GB. Nah, kita masuk ke harga. Harganya itu cukup terjangkau, teman-teman. Harganya itu sudah saya lihat tadi, harganya itu kisaran 100.000 sampai 300.000. Nah, untuk kebutuhan itu digunakan di komputer lama atau perangkat industri. Nah, setelah SRAM dan DRAM, kita masuk ke SDRAM. Nah, SDRAM atau Synology DRAM. Fungsinya itu mensinkronkan kerja RAM dengan kecepatan CPU. Kecepatannya itu 100 sampai 133 MHz. Ukurannya 64 MB sampai 1 GB. Dan kisaran harganya tadi saya lihat dan saya baca-baca di market ataupun Tokopedia itu sekitar 150.000 sampai 250.000. Nah, untuk kebutuhan komputer era lama, teman-teman, kayak komputer era 190 sampai 2000-an, itu memang SDRAM itu untuk kebutuhan komputer jadul lah. Nah, kita masuk ke memori yang keempat, yaitu DDR SRAM. Nah, fungsinya itu adalah RAM generasi pertama dengan transfer data 2 kali lipat. Berarti ini udah kayak itulah 2 kali lipat. Berarti kecepatannya 266 sampai 400 MHz. Nah, ukurannya sendiri itu 256 MB sampai 2 GB. Harganya kurang lebih 200.000. Untuk kebutuhannya PC lama, sama juga kayak SRAM tadi, itu sekitar PC lama atau awal-awal tahun 2000-an lah gitu. Nah,
Kita masuk ke yang kelima, itu DDR2 SRAM. Nah, ini udah saya satukan semua biar nggak banyak seleknya teman-teman. Nah, fungsinya itu pengembangan DDR dengan efisiensi daya yang lebih baik. Untuk kecepatannya juga semakin cepat daripada DDR SRAM. Kecepatannya itu 400 sampai 800 MHz. Nah, ukurannya sendiri 512 MB hingga 4 GB. Harganya itu kurang lebih 250.000 sampai 400.000. Nah, kan lebih mahal juga daripada DDR SRAM. Kebutuhannya itu untuk komputer kantor atau low end lama. Nah, kita masuk ke DDR3 SRAM. Fungsinya yang saya lihat atau saya baca tadi, RAM standar untuk komputer menengah. Ini untuk kelas menengah, jadi untuk kelas menengah, untuk tidak kelas berat. Kecepatannya itu 1066 hingga 2133 MHz. Untuk ukurannya itu 2 GB sampai 16 GB. Harganya itu kurang lebih 180.000 sampai 500.000. Nah, untuk kebutuhannya sendiri untuk laptop PC generasi 2010 sampai 2016. Nah, yang terakhir DDR4 SRAM. Digunakan di PC modern. Kecepatannya itu cukup tinggi ya, soalnya 2133 sampai 5100 MHz. Untuk ukurannya 4 GB sampai 64 GB. Harganya itu 800.000 hingga 1,5 juta per 16 GB. Mahal bagi mahasiswa sih. Tapi untuk kebutuhan berat teman-teman, seperti gaming dan editing. Nah, sekian kita membahas SRAM dan DRAM. Nah, kesimpulannya ialah setiap generasi RAM menawarkan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. DDR4 masih jadi standar terbaik untuk harga dan performa. Nah, DDR5 cocok untuk pengguna profesional dan gamer. Pemilihan RAM tergantung pada kebutuhan dan dukungan motherboard.